Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 saya ingin menyampaikan presentasi artikel kami yang berjudul membaca iptek dalam bidang pendidikan. Yang akan saya Muhammad Al-Qura. Saya Lydia Putu Kami. Saya Naftar Hidayasika. Saya Naura Nusratullah. Pengertian, iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Seseorang dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan di bidang teknologi dengan mendapatkan informasi melalui iptek. Dalam bidang pendidikan, teknologi digital menjadi alat untuk mempermudah proses belajar mengajar antar guru dan murid. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pembelajaran, sehingga guru dapat menciptakan banyak ide dan gagasan secara luas dalam mengajar. Perkembangan iptek dalam bidang pendidikan. Semenjak berkembang iptek di dalam dunia pendidikan, proses pendidikan menjadi lebih maju. Banyak yang berubah dari waktu ke waktu karena adanya teknologi. Perubahan yaitu seperti cara guru mengajar, cara siswa belajar, dan materi pembelajaran yang selalu diperbarui. Biasanya proses pembelajaran dengan cara bertatap muka. Namun, sekarang pembelajaran dapat dilakukan dengan cara dari rumah masing-masing, seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, dan masih banyak lagi media lain yang dapat digunakan. Dampak perkembangan iptek dalam bidang pendidikan yang pertama itu adanya kelas online atau e-learning. E-learning adalah suatu proses pembelajaran yang menggunakan media internet atau media dalam jaringan yang menjamin tersampainya bahan atau materi pembelajaran kepada siswa. BES disebut juga proses pembelajaran dengan jarak jauh yang bisa dilakukan kapan dan di mana saja menggunakan internet. Kemudian, ini adalah contoh metode atau aplikasi e-learning. Yang pertama ada Moodle. Moodle adalah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Moodle adalah sebuah paket perangkat lunak yang berguna untuk melakukan kursus, pelatihan, dan pendidikan berbasis internet. Yang kedua ada Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi gratis yang dikembangkan oleh Google, bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Manfaat Google Classroom adalah dapat menghemat waktu dan kertas, serta memudahkan membuat kelas, memberikan tugas, berkomunikasi, dan tetap teratur. Yang ketiga, ada Zoom Meeting. Zoom Meeting adalah sebuah aplikasi baru yang dapat menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Zoom Meeting memiliki kecanggihan yang bisa menampilkan video, gambar, animasi, slide, dan lain-lain. Yang kedua, kelas offline atau tatap muka. Kita tahu bahwa offline berarti proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau langsung antara pendidik dengan peserta didik. Dalam proses pembelajaran tatap muka sekarang, pendidik tidak hanya menyampaikan materi berdasarkan buku, tetapi bisa dilakukan dengan cara mempresentasikan dengan LCD, proyektor yang dibantu oleh sebuah komputer atau laptop. Hal ini dapat membuat proses belajar semakin aktif yang mendorong minat bagi siswa. Contoh metode tatap muka yang pertama, LCD proyektor. Menggunakan media LCD proyektor juga dapat membantu guru agar dapat mengembangkan teknik pengajaran sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal. Yang kedua, laptop. Penggunaan laptop sebagai media belajar memberikan manfaat untuk mempercepat penyelesaian tugas, mengakses informasi literatur mata kuliah, dan mencari sumber materi belajar yang bisa diakses kapan saja. Dan media laptop dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang ketiga, handphone. Pembelajaran melalui smartphone memungkinkan berbagai media untuk keterlibatan yang dapat disesuaikan dengan preferensi individu. Dampak positif perkembangan iptek. Yang pertama, memudahkan guru dalam memberikan materi pembelajaran menggunakan internet. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang dapat memudahkan siswa agar lebih cepat memahami pembelajaran. Yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengembangkan ilmu pendidikan dan teknologi. Dampak positif perkembangan iptek. Sistem pembelajaran menjadi semakin mudah dan munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang terakhir, memudahkan media pembelajaran bagi pelajar dan guru
dan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Manfaat teknologi bagi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan dukungan media belajar. Yang kedua, materi pembelajaran yang didapat lebih menarik. Yang ketiga, kegiatan mengajar tidak monoton. Yang keempat, membuat aktivitas belajar lebih fleksibel. Yang kelima, meningkatkan minat belajar siswa. Kesimpulan, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi berdampak positif dengan semakin terbukanya dan tersebarnya informasi serta pengetahuan ke seluruh dunia, menembus batas ruang dan waktu. Dampak negatifnya yaitu terjadi perubahan perilaku, etika, norma, aturan, dan moral kehidupan yang bertentangan dengan etika, norma, aturan, dan norma kehidupan yang pada masyarakat. Menyikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatifnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.